sirullah, katullah, sifatullah, wujudullah, af'alullah. La haula wa la quwata illa billah. Siapa gue? Jangan lupa Subscribe, like, comment, dan share. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Berjumpa lagi dengan saya Ridwan Fadilah di channel Guru Ridwan. Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, salam santun saya, salam hormat saya, salam damai, salam kompak, salam budaya, salam seduluran saklawas selawas. Doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat, dan juga mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan, dan jika sakit mudah-mudahan mendapatkan obatnya sehingga segera sembuh, bisa beraktivitas seperti biasa. Bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin ya robbal alamin. Baik saudara-saudaraku semuanya, di video kali ini saya kembali membahas tentang kedatangan atau kehadiran, kemunculan Sang Kinasih Satrupiningit. Saudaraku, negara Indonesia yang sudah dikenal bahwa tanah negara kita, negara Indonesia itu subur, makmur, kemah ripah, loh Cinawi. Namun masih banyak yang belum merasakan kesuburannya, masih banyak yang belum bisa merasakan keindahannya, karena banyaknya orang yang rakus, banyaknya orang yang semaunya sendiri, atau dalam bahasa Jawanya sekar PDW. Masih banyak orang yang suka korupsi, mementingkan perutnya diri sendiri, sehingga tanah yang dikatakan makmur, kemah ripah, loh Cinawi ini, atau subur makmur, tidak bisa dirasakan oleh orang banyak. Jadi yang bisa merasakan kemakmurannya hanya orang-orang tertentu. Nah, maka akan jaya kembali nanti Indonesia, akan makmur setelah datangnya Sang Kinasih Satrupiningit. Siapa sih Sang Kinasih Satrupiningit? Sang Kinasih Satrupiningit itu adalah pejuang, adalah pahlawan yang akan berusaha menata kembali tatanan yang sudah rusak, tatanan yang hancur. Sehingga dengan datangnya Sang Kinasih Satrupiningit ini, nanti betul-betul negara Indonesia akan jaya, negara Indonesia akan makmur, akan mengalami yang namanya zaman kala subah atau zaman keemasan. Nah, maka dari itu saudaraku, marilah kita tetap berdoa agar betul-betul pejuang sejati, Sang Kinasih Satrio sejati betul-betul muncul di negara kita, sehingga negara kita bisa aman, damai, dan juga makmur. Jadi jangan henti-henti kita terus mendoakan kemunculan pahlawan, kemunculan pejuang sejati. Artinya pejuang sejati itu ya berjuang tanpa embel-embel gitu. Betul-betul berjuang, memperjuangkan negara agar menjadi negara yang aman, damai, sentosa, dan juga makmur, jibar-jibur seperti itu ya. Jibar-jibur berarti saking makmurnya seperti itu ya. Dan insya Allah ya, insya Allah akan hadir Sang Kinasih ya, atau pejuang yang memang betul-betul berjuangnya itu tanpa embel-embel. Artinya tanpa embel-embel di sini ya betul-betul memang memperjuangkan negara agar negaranya aman, damai seperti itu.
Jadi warga yang ada di negara Indonesia itu akan merasakan kedamaian, akan merasakan keindahan ya. Nah, maka dari itu saudaraku, kita doa saja bersama-sama, mudah-mudahan betul-betul ada satria yang memang akan hadir, dan memang insya Allah akan hadir saudaraku. Tinggal kita harus sabar seperti itu. Kalau masalah menanti, tanpa dinanti pun ya insya Allah akan hadir. Jadi di dalam zaman kala bentuk ini kita harus sabar, kita harus tetap eling lan waspodo, kita harus tetap mengedepankan etika, mengedepankan akhlak yang mulia, mengedepankan budi luhur atau budi pekerti, sehingga kita semuanya ini, kalau semua orang yang didahulukan dan yang dikedepankan adalah akhlakul karimah atau budi pekerti atau etika, insya Allah akan lebih kuat. Karena etika ini atau akhlak ini adalah sebagai pondasi utama, sebagai pondasi utama untuk kejayaan negara kita. Andai kata orang-orang, andai kata pemuda-pemuda semuanya etikanya didahulukan, termasuk orang-orang yang berilmu pun ketika mendahulukan etika, maka kerusakan akan berkurang. Tapi kalau etika tidak dikedepankan, kalau etika tidak digunakan, walaupun punya ilmu etika, walaupun punya ilmu adab atau tata krama, tapi tidak dipakai, maka orang yang berilmu pun akan rusak. Kenapa? Ya karena etikanya tidak ada, karena akhlaknya tidak ada, hanya punya kepandaian, kepintaran, dan kecerdasan. Kalau orang yang berilmu itu masih mengedepankan akhlakul karimahnya, maka insya Allah kejayaan pasti akan ada. Kalau di dalam firasat saya, insya Allah tidak lama lagi muncullah seorang satria di negara kita ini. Maka dari itu kita doakan agar satria yang masih terpingit betul-betul muncul, betul-betul berjuang. Kita semuanya harus tetap sabar, tetap eling lan waspodo, dan tetap selalu berdoa agar negara kita ini betul-betul negara yang baldatun thayyibah atau negara yang baik, sehingga ketika kita hidup di zaman yang dikatakan zaman kala subah atau zaman keemasan, insya Allah hati manusia akan lebih tenang, lebih damai, sehingga peribadahan pun akan lebih khusyuk. Ketika negeri ini betul-betul nyaman, orang-orang akan beribadah dengan nyaman juga, seperti itu saudaraku. Dan insya Allah sang pahlawan sejati atau orang yang jiwanya terpanggil akan segera muncul di hadapan kita semuanya, insya Allah. Maka dari itu saudaraku, kita tetap bersabar dan jangan lupa tetap berdoa untuk kebaikan kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan baik di dunia ataupun akhirat. Amin ya robbal alamin. Demikian sekilas video yang sederhana ini. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi dan kesemangatan kita semuanya di dalam berjuang
kesemangatan kita semuanya di dalam bekerja, sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan. Saya akhiri, apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.